Shalom sahabat mitra Rema. Pagi ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam Amsal 19 ayat 21 yang berkata demikian. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Firman ini akan sama-sama kita renungkan di hari ini tanggal 21 Januari tahun 2021 dengan tema yang saya beri judul Tuhan Pemberi Keputusan Terakhir. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam menghadapi setiap masalah, saudara dan saya pasti punya banyak rancangan, punya banyak rencana. Dalam memasuki tahun 2021, saya percaya saudara dan saya juga punya banyak rancangan. Tapi ingat, firman hari ini mau katakan bahwa Tuhanlah yang memberikan keputusan terakhir. Kita mau lihat ada beberapa rancangan manusia, tetapi pada akhirnya Allah yang memutuskan. Kita mau lihat yang pertama di dalam 1 Tawarik 17. 1 Tawarik 17 ayat yang ke 1 sampai 12, nanti saudara pulang baca. Saudara mau saya bawa melihat tentang Daud dengan rencana Daud. Alkitab menceritakan di sana Daud berencana untuk membangun bait Allah, membangun rumah bagi Tuhan. Tapi di dalam ayat yang ke-12, Allah berfirman melalui nabinya dan menyampaikan kepada Daud bahwa rancangan Daud itu tidak akan terlaksana, tapi Allah akan membuat rancangan itu terlaksana melalui anaknya, yaitu Salomo. Walaupun tidak melalui Daud, tapi rancangan untuk membangun bait bagi Tuhan itu akan terlaksana. Tetapi melalui Daud, Allah tidak memutuskannya. Allah memutuskan melalui Salomo. Percaya atau tidak, terkadang saudara dan saya punya rencana-rencana yang luar biasa yang bisa kita pakai melalui seseorang atau melalui diri kita. Rencana itu bisa berhasil, tapi Allah mau katakan hari ini, Allah bisa membuat rancangan itu berhasil, bisa tidak melalui kita, tapi bisa melalui orang-orang yang dekat dengan kita. Bisa anak kita, bisa saudara kita, bisa orang tua kita, atau siapa saja. Kebetulan rancangan yang Daud buat ini terlaksana melalui anaknya. Hai orang-orang tua, jika ada banyak rancangan yang kau buat dan belum terlaksana sampai hari ini, percayalah Tuhan bisa merealisasikan rencananya itu melalui anak saudara. Yang kedua, kita mau lihat rancangan yang kedua yang diputuskan Tuhan. Ada di dalam Yunus 1 sampai Yunus 2. Alkitab berkata bahwa Allah merancangkan supaya Yunus pergi ke Niniwe bagi umat Tuhan untuk membuat mereka bertobat. Tapi rancangan Yunus berbeda. Dia berbalik dari rancangan Allah, dia pergi ke Tarsis. Perhatikan, yang terjadi adalah bukan rancangan Yunus, tapi rancangan Allah. Allah memutuskan, akhirnya Yunus kembali kepada rancangan Allah yang semula. Dia akhirnya pergi ke Niniwe setelah Allah benar-benar menghadang dia dalam perjalanan ke Tarsis. Tuhan mau sampaikan di poin yang kedua ini bahwa terkadang rancangan Allah bagi saudara dan saya itu sudah deal, tapi saudara dan saya menyimpang keluar dari rancangan Allah seperti Yunus. Dan ingat, dalam perjalanan rancangan yang kita buat di luar rancangan Allah, saudara dan saya akan menghadapi badai, akan mendapat gelombang hidup, akan mendapat angin ribut. Tapi Allah tidak akan pernah gagal dengan rancangannya bagi kita. Terbukti, akhirnya Allah bisa membuat rancangannya bagi Yunus terjadi. Rancangan untuk Yunus pergi ke Niniwe terjadi. Itu berarti Allah mau katakan bagi saudara dan saya saat ini, mungkin ada banyak rancangan yang saudara buat yang menyimpang dengan kehendak Allah, yang menyimpang dengan rancangan Allah. Allah akan membiarkan saudara berjalan sampai saudara mendapatkan rintangan, sampai saudara mendapatkan hambatan, dan Allah akan memberikan solusi untuk saudara dan saya kembali pada rancangan awal Allah bagi kita. Karena Allah yang akan memutuskan rancangan yang dia buat bagi kita, itulah yang akan terjadi, itulah yang akan berhasil. Yang ketiga,
Yang ketiga, kita mau lihat di dalam Keluaran 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Di sana ada rancangan Allah bagi bangsa Israel dan Musa untuk keluar dari tanah Mesir, untuk tinggalkan perbudakan di Mesir menuju ke tanah yang berlimpah susu dengan madunya. Tapi percaya atau tidak, bangsa Israel mengalami melakukan hal-hal yang bertentangan. Mereka berkata mereka lebih enak ada di Mesir. Mereka selalu berkata kepada Musa, ngapain bawa kami ke sini, ke padang gurun untuk menuju ke tanah Kanaan. Mereka tidak mau mengikuti rancangan Allah. Bangsa Israel lebih parah lagi dari Yunus. Mereka dibawa Tuhan keluar dari perbudakan untuk masuk ke tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu, tapi mereka so tahu, mereka so ngatur diri sendiri. Mereka berpikir pilihan rancangan mereka itu rancangan yang terbaik. Padahal Allah berjanji di dalam Yesaya 55 ayat 8 dan 9, rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanku bukanlah jalanmu. Itu artinya Allah bilang lebih baik rancangan Allah daripada rancangan kita. Lebih hebat rancangan Allah daripada rancangan kita. Dan Alkitab menunjukkan sekalipun bangsa Israel tegar tengkuk, sekalipun bangsa Israel menolak untuk dibawa Musa keluar dari Mesir ke padang gurun menuju tanah Kanaan, tapi Alkitab mencatat rancangan Allah terjadi. Allah memutuskan rancangannya itu benar-benar terjadi. Ada banyak bangsa Israel yang taat di padang gurun, yang benar-benar ikuti maunya Tuhan. Mereka masuk ke tanah yang berlimpah susu dengan madunya. Tuhan mau mengajar saudara dan saya pagi ini, ada berapa banyak rancangan Allah yang terlihat menyulitkan saudara dan saya, tapi sesungguhnya rancangan itu sedang mau bawa saudara dan saya keluar dari Mesir rohani menuju padang gurun rohani, supaya kita masuk ke tanah Kanaan rohani yang berlimpah susu dan madu. Berapa banyak orang-orang lebih nyaman di zona padang gurun rohani, yang bekerja dengan secukupnya apa adanya, tidak mau memikirkan proses hidup. Tapi Allah berjanji dalam firman hari ini, Dia mau bawa saudara dalam rancangan yang lebih baik, rancangan yang dahsyat, sekalipun melewati proses padang gurun rohani. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukankah sekalipun melewati masa-masa sulit bangsa Israel akhirnya bisa masuk ke tanah Kanaan, Allah benar-benar memutuskan apa yang Dia rancangkan. Tapi kehendak bangsa Israel untuk tetap enak di Mesir, cukup di Mesir, itu tidak Allah kehendaki. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, poin yang terakhir adalah Allah memiliki rancangan yang luar biasa kepada keluarga Adam dan Hawa ketika Dia meletakkan mereka di Taman Eden. Di dalam Kejadian 2 dan Kejadian 3, Allah membuat mereka bisa menikmati fasilitas Taman Eden. Tapi lihat bagaimana iblis merubah rancangan Allah di dalam pikiran Hawa. Dia mendekati pohon yang dilarang oleh Allah untuk didekati. Dia bahkan mengambil buah itu dan dia memberikannya kepada suaminya. Alkitab berkata, Hawa tidak tunduk pada apa yang Allah katakan pada firman-Nya. Dia mulai menginginkan rancangan-rancangan yang iblis taruh untuk jadi seperti Allah. Dia mulai terpengaruh dengan tawaran iblis untuk mau jadi seperti Allah. Terkadang saudara dan saya bisa jatuh hanya karena kita keluar dari rancangan Allah yang mula-mula. Dan lihat, Adam dan Hawa kemudian diusir dari Taman Eden. Mereka keluar dari fasilitas ilahi. Perhatikan, ketika saudara dan saya berjalan menentang rancangan Allah, maka keputusan Allah terkadang membuat saudara dan saya keluar dari fasilitas ilahi. Tuhan mau saudara dan saya menangkap hari ini bahwa tapi rancangan Allah bagi manusia ternyata tidak gagal. Allah kemudian datang melalui Yesus memulihkan keadaan itu, dan Dia menjadikan pribadi yang menyatukan keluarga. Yesus menyatukan Maria dan Yusuf kembali dalam keluarga. Itu artinya bahwa waktu Yesus ada di dalam keluarga, maka semua rancangan yang terbaik akan terjadi dalam keluarga, bagi suami istri, bagi anak-anaknya, bagi orang tuanya. Tuhan memberkati saudara. Salam masuk dalam rancangan Allah. Amin.